Assalamualaikum, nama saya Nurtiara Salma dengan NIM 21211744 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mushkil Muhim Al-Ikhtilaf wa Tanakud. Oke, pembahasan kita sekarang ada 5, yaitu ada pengertian muskil muhim, ada sebab-sebab terjadinya ikhtilaf, faktor-faktor penyebab ikhtilaf, metode ulama dalam menyelesaikan ikhtilaf, dan contoh-contoh dalam Al-Quran. Langsung kita kepada pengertian muskil muhim al-ikhtilaf wa tanakud. Jadi apa sih yang dimaksud dengan muskil? Nah, muskil merupakan lafaz yang samar artinya atau ghairu wudud al-ma'na, yaitu lafaz yang dari segi lafaz itu sendiri tidak dapat diketahui artinya. Jadi baru dapat dipahami maksudnya bila ada penjelasan dari luar lafaz tersebut. Kemudian muhim al-ikhtilaf artinya suatu lafaz yang dianggap berbeda. Sedangkan tanakud merupakan kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Kontradiksi itu artinya bertentangan. Jadi, muskil muhim al-ikhtilaf wa tanakud adalah ayat-ayat Al-Quran yang dipandang kontradiksi atau bertentangan. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang bertentangan. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya ikhtilaf. Menurut Mahmud Shaltut mengungkapkan bahwa ikhtilaf di kalangan para ulama terjadi disebabkan oleh beberapa sebab yang sulit dihindari. Yang pertama adalah Al-Quran terdapat lafaz-lafaz yang memiliki arti ganda atau mustarok seperti kata kurung. Terdapat dalam Al-Quran Al-Baqarah 228. Yang kedua, perbedaan waktu, tempat, dan kasus yang dihadapi. Tidak semua kasus yang dihadapi oleh para ulama didapati nas hukumnya, sehingga mereka harus berijtihad. Ketika berijtihad, para ulama menggunakan metodologi yang belum tentu sama antara yang satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan hukum yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah riwayat para ulama tidak sama tingkatan dalam menerima hadis Rasulullah SAW. Persoalan tersebut disebabkan karena jumlah sahabat yang dapat dijumpai. Sementara para sahabat juga tidak sama tingkatan dalam mendengar hadis dari Nabi. Yang keempat, berbeda dalam menggunakan kaidah-kaidah usul dalam menetapkan hukum. Yang kelima, berbeda dalil yang digunakannya seperti ihtisab, maslahah marsalah, qaul, sahabat, uruf, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan kapasitas intelektual masing-masing ulama. Ada iklan air supaya tidak bosan. Kenapa yang dipilih air? Karena manusia tidak ada yang bosan dengan air. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor penyebab ikhtilaf dalam masalah furu. Yang pertama adalah ikhtilaf dalam qiraat. Contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Penggalan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dalam ayat ini terjadi perbedaan qiraat di kalangan ulama. Misalnya Nafi', Qalun, Warsh. Misalnya Nafi', Ibnu Amir, dan Al-Kisai membacanya wa arjulakum. Sedangkan Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Hamzah membaca wa arjulikum. Oleh karena itu, perbedaan qiraat di sini merupakan salah satu sebab ikhtilaf. Yang kedua adalah ikhtilaf asobah dalam memahami hadis. Mohon maaf ya, itu tipe. Harusnya asobah bukan asab'ah. Pengetahuan para sahabat Nabi itu berbeda-beda terhadap hadis Nabi. Misalnya sahabat yang lebih banyak berkumpul bersama Nabi akan banyak penelaahan terhadap hadis Nabi. Kemudian ikhtilaf dalam menetapkan dan menilai sesuatu hadis. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa para sahabat tidaklah serta-merta menggunakan suatu hadis tanpa mengetahui dan memahami kualitas hadis tersebut. Yang keempat adalah adanya nas Al-Quran yang memiliki makna ganda atau musyarak. Itu lafal yang pada dasarnya mengandung dua pengertian atau lebih. Misalnya pada lafaz ain yang berarti mata, emas murni, pengawas, hamba sahaya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, adanya sejumlah nas yang saling bertentangan atau ta'arud. Salah satu faktor penyebab ikhtilaf adalah adanya sejumlah nas yang tampaknya saling bertentangan baik bersumber dari Al-Quran maupun sunnah Nabi. Padahal tidak ada pertentangan di antara nas karena keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, penjelasannya banyak juga ya, tapi jangan bosan, aku masih ada air. Masya Allah.
Oke, kita lanjut lagi. Gimana sih para ulama mengatasi ikhtilaf? Yang pertama adalah al-tarjih, yaitu meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat. Yang kedua, al-jam'u, dua hadis yang tampak bertentangan itu dikompromikan atau sama-sama diamalkan sesuai dengan konteksnya. Yang ketiga adalah al-masikh wa al-mansukh, yaitu dalam hadis yang satu dinyatakan sebagai penghapus, sedangkan hadis yang satunya sebagai dihapus. Kemudian yang terakhir at-tauqif, yaitu menunggu sampai ada petunjuk atau dalil yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan. Akhirnya pembahasan terakhir, yaitu contoh-contoh ayat dalam Al-Quran. Ayat yang saya tulis di sini adalah ayat muskil. Quran surah Al-Baqarah 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, apa itu muskil? Muskil itu adalah samar. Quru dalam ayat di atas memiliki dua makna, yaitu haid dan suci. Imam Syafi'i misalnya memilih arti quru sebagai suci, sementara Imam Abu Hanifah mengartikan haid. Setiap pendapat ini pastinya mempunyai alasan sendiri-sendiri. Alhamdulillah, sudah selesai. Wah, ada air lagi. Masya Allah. Di mana tempat ini ya? Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.